istilah Ahlul Bait ini sendiri sebagaimana yang kita pahami dalam penggunaannya secara harfiah kan artinya penghuni rumah. Penghuni rumah itu bisa kita tanyakan penghuni rumah tetap atau penghuni rumah tidak tetap. Nomaden ya. Bukan, tidak tetap. Tidak tetap. Sebenarnya Anda sekarang penghuni kantor ini, tapi pasti Anda bukan penghuni tetap. Iya, betul. Pulang ke rumah. Di rumah Anda ada tamu, penghuni tetap bukan? Bukan. Ada pembantu, penghuni tetap bukan? Iya. Jadi penghuni tetap rumah itu adalah orang yang menghuni itu, dan kalau tidak ada dia rumah itu kosong, tidak ada penghuninya. Kira-kira begitu. Iya. Siapa penghuni rumah? Yang paling pasti Rasul SAW. Dan karena Rasul ini, sebagaimana yang kita ketahui, memiliki banyak istri, tentunya istri-istri tidak bisa dianggap sebagai penghuni tetap, karena kan berpindah-pindah. Iya. Yang tetap adalah putri. Iya, betul. Nah, di situ kan kita bisa melihat bahwa Nabi pun mengunjungi putrinya setelah ayat ini turun secara khusus, dan dia penghuni tetap, ya kan? Dan dalam riwayat disebutkan bahwa yang seperti kita kesepakatan kita tadi, ada pembatasan pada ahlul kisah. Jadi penghuni tetapnya adalah ahlul kisah ini. Ya, itu. Kalau dia ada penambahan gitu, Ustaz. Ya kan masing-masing ini kan punya argumen juga bahwa ini istri Nabi masuk, sahabat masuk. Kalau umat mungkin atau yang terlalu luas mungkin, ini kan mungkin masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau untuk dua itu sahabat, istri, iya sama saja. Jadi persoalannya kalau tidak dibatasi, itu akan menggugurkan kehendak Allah untuk mensucikan ini tadi, ya kan? Karena itu persoalannya adalah bagaimana kesucian itu bisa dipertahankan, ya kan? Ketika tidak sepakat orang tentang kesuciannya, itu. Apalagi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya menunjukkan ada khitab kepada istri-istri Nabi. Dan juga selain itu masalahnya adalah kalau tidak dibatasi secara khusus pada yang sudah pasti tidak mungkin tidak kecuali mereka, maka terjadi itu tadi penggelembungan makna yang berakibat bahwa makna ini longgar, ya akhirnya mencakup banyak hal. Seperti orang misalnya seperti tadi saya bilang mencuri. Kalau mencuri itu mencakup semua mengambil barang, semua perbuatan mengambil barang adalah mencuri. Nggak ada maknanya mencuri, nggak dapat dihukum. Orang mengambil barang karena macam-macam sebab dan ada macam-macam motif, dan bukan kejahatan mengambil barang. Kadang-kadang disuruh orang mengambil barang, pemiliknya yang nyuruh. Bagaimana kalau kayak gitu? Jadi tidak boleh kalau tidak ada pembatasan makna seperti itu menurut saya. Lalu kalau kita kan sebelumnya itu bilang bahwa Ahlul Bait dan Al-Quran itu adalah padanan. Kira-kira kalau sebagai padanan itu apa? Mau kita, ini udah berpadanan gitu. Apakah sekedar itu atau apa konsekuensinya kalau dia saling berpadanan? Ya kan tadi seperti saya bilang, kalau Ahlul Bait ini ada yang disepakati, Al-Quran juga disepakati. Semua umat, semua Muslim meyakini bahwa Al-Quran inilah Al-Quran yang merupakan wahyu yang turun kepada wahyu Allah yang turun kepada Rasulullah. Seperti itulah wahyu yang turun kepada Rasulullah. Jadi dia punya kesesuaian sebagai sepadannya. Ahlul Bait harus punya kriteria kekhasan seperti itu, yaitu sama-sama disepakati. Al-Quran juga disepakati, kan gitu. Ini disepakati, itu disepakati. Jadi ada konsekuensi. Ada korespondensi. Ada saling terhubungan ya. Kesamaan, kesamaan ciri antara Al-Quran dan padanannya, yaitu sama-sama disepakati. Kan tidak ada orang yang menolak Al-Quran sebagai wahyu Allah yang turun kepada Rasulullah. Tidak ada. Ada orang yang mengatakan bahwa sebagian orang menolak karena ini tahrif. Itu omongan
selain tidak tidak jelas, juga yang menyatakan seperti itu sangat kecil jumlahnya dan tidak bisa dianggap sebagai Jumhur gitu. bukan bahkan minoritas sangat enggak. minoritas gitu. Oke. Terlalu sedikit dan tidak ada. Sebetulnya itu pun mereka sendiri kemudian menyatakan bahwa itu takwilnya adalah A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Ada takwilnya. Lalu Ustaz, kalau ada Ahlul Bait dan ada Al-Quran saling berpadanan, kira-kira sekarang ini umat Islam melihat ini dua ini seperti apa ini Ustaz? Nah, jadi begini, Salman. Kita ini kan mengikuti Al-Quran. Semua orang kan menganggap mengikuti Al-Quran. Betul. Begitu juga semua orang menganggap mengikuti Ahlul Bait. Cuma masalahnya yang problem adalah yang mengklaim mendominasi Al-Quran dan menyatakan bahwa yang lain tidak mengikuti. Itu juga sama problem yang orang mengatakan hanya kami yang mengikuti Ahlul Bait, orang lain tidak mengikuti. Itu problem. Jadi problem ini pada klaim atas hak eksklusif. Ini problem. Seperti orang mengatakan begini. Menurut saya secara akal, kalau kita sudah menerima sesuatu, tidak perlu ada pemaksaan untuk menerima lagi. Sudah menerima kok. Kan gitu. Sudah menerima Al-Quran sebagai Al-Quran. Sudah. Terus apa? Problemnya kan ada yang menganggap bahwa selain menerima, Anda harus mempraktekkan. Nah, ini pertanyaannya adalah Anda sendiri yang punya hak untuk memaksa orang mempraktekkan ini, atau ini datang dari mana hak untuk menegakkan ini. Nah, itu kan yang bikin sebagian orang kemudian sensitif, peka terhadap persoalan misalnya NKRI bersyariah atau syariatisasi ini syariat itu. Kan takut begitu juga. Saya kira hal yang sama juga berlaku bagi orang yang menganggap sebagai mengikuti Ahlul Bait. Jangan paksa orang juga untuk mengikuti sesuatu yang mereka sudah nyatakan patuh. Mereka sudah katakan oke, hormat. Bahkan yang menarik itu saya bilang, saya pernah membaca sebagian kitab seperti Ibn Hajar, bahkan orang seperti Ibnu Taimiyah atau orang seperti Al-Alusi yang dianggap sebagai salah satu ulama salafi yang terkenal. Mereka bukan mencerca Ahlul Baitnya, tapi mencerca mereka yang mengklaim mengikuti. Kenapa? Karena klaimnya mau dieksklusifkan untuk si pengklaim. Nah, ini problem. Nah, saya kira begitu. Jadi Ahlul Bait ini adalah sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Jadi nggak mungkin orang mau membantah ini. Cuman bukan eksklusif milik golongan tertentu. Justru tidak ada orang yang bisa bilang saya lebih dekat ke Ahlul Bait daripada yang lain. Kalau ada klaim seperti itu, ini klaim sama seperti orang mengatakan saya lebih dekat ke Al-Quran daripada orang lain. Jadi sama-sama klaim yang berbahaya dan mengancam yang lain dan mentakfirkan yang lain, menganggap yang lain keluar dari wilayah yang sudah disepakati oleh semua ini. Nah, itu. Masing-masing di ekstrim-ekstrimnya gitu ya. Nah, jadi di sini harus waspada. Karena kan kita berangkat dari pesan Mbah Maimun yang menyatakan jangan dibenturkan, karena benturan itu tidak akan terjadi kecuali ada yang menganggap itu adalah hak eksklusif mereka. Al-Quran, saya saja yang mengikuti Al-Quran. Wah, orang lain bilang saya juga mengikuti Al-Quran. Enggak, kalau Anda mengikuti Al-Quran pakai cara saya. Wah, ini sama seperti ini. Ahlul Bait adalah milik saya. Kalau kamu mengikuti Ahlul Bait pakai cara saya. Di situ terjadi pasti persoalan besar. Itulah awal dari tamadhub, munculnya sektarianisme. Sesuatu yang sudah diakui ada di dalam Al-Quran kok diklaim secara eksklusif milik kelompok itu. Nah, maka dari situ kemudian timbul berbagai kritik terhadap siapapun yang mau memegang hak eksklusif ini tadi, yang tidak boleh dipegang oleh siapapun, karena ini milik seluruhnya. Ini kan karunia Allah untuk semuanya. Al-Quran karunia Allah untuk seluruh umat manusia. Begitu juga Ahlul Bait sebagai contoh. Kan Al-Quran kan perlu contoh, perlu misdak yang paling jelas apa? Misdak ini perlu peraganya, perlu contoh konkretnya. Siapa yang bisa menerapkan seluruh isi Al-Qurannya? Mereka ini. Siapa yang bisa dianggap sebagai paling mewakili Al-Quran? Mereka ini, kan gitu. Maka jangan
klaim milik eksklusif kelompok tertentu. Seperti Al-Quran juga jangan diklaim milik eksklusif tertentu. Nah, hak eksklusif kelompok tertentu. Kalau sudah diklaim sebagai hak eksklusif, otomatis akan memunculkan kecurigaan, keterancaman, dan perlawanan atau penentangan dari yang lain. Karena itu ingin dianggap milik semua. Gitu. Itu yang menurut saya. Itu problemnya apa, Ustaz? Sehingga orang harus punya seperti seakan-akan hak eksklusif gitu ya. Apa pandangannya kah, apa Jadi cara memahaminya? kadang kan orang ini ingin menerapkan keseluruhannya. Jadi ada pikiran bahwa oke, ini Al-Quran sudah disepakati semua orang. Oleh sebab itu semua orang harus menerapkannya dalam seluruh gerak-geriknya, dalam seluruh kesempatannya, dalam seluruh dimensi kehidupannya. Al-Quran ini ya, dan tidak boleh keluar dari situ. Katakan orang sepakat. Oke, sepakat, saya mau mengikuti Al-Quran 100%. Tapi saya mau mengikuti bukan dengan cara kamu. Nah, bagaimana kalau gitu? Begitu juga dengan Ahlul Bait. Jangan ada orang yang mengatakan, ayo ini Ahlul Bait kan ada di dalam Al-Quran. Telah disucikan sesuci-sucinya. Dan mereka ini nama-namanya sudah jelas. Orang-orangnya jelas, yuk ikuti mereka dalam seluruh tingkah laku kita, pikiran kita, sikap kita, gerak-gerik kita seperti mau saya. Nah, atau dengan cara saya mengikuti mereka dalam segala hal. Ini pasti menimbulkan ancaman. Dan menimbulkan penolakan, resistensi. Sama. Oleh sebab itu, hati-hati dalam soal klaimnya. Adapun kita sama-sama mencoba mengikuti, nah itu beda. Kita kan tidak mengklaim hak eksklusif, menafsirkan penerapannya atau kepatuhannya. Jadi kita tidak menjadi hakim di sini. Anda yang kurang dalam menjalankan Al-Quran, Anda kurang mencintai Ahlul Bait, Anda kurang begini, itu bahaya. Itu sama seperti orang-orang yang menganggap Khawarij itu. Akhirnya kita dan Khawarij secara berpikir sama. Lah bagaimana Khawarij bisa bilang sama Imam Ali Anda tidak menerapkan Al-Quran? Nah, Imam Ali ini perwakilan paling resmi dari Al-Quran. Ini cara berpikir yang berbahaya. Begitu juga jangan ada orang yang mengira bahwa dia lebih mengikuti Ahlul Bait daripada yang lain. Siapa yang bilang? Orang akan bilang siapa yang bilang begitu? Kan gitu. Orang akan bilang Anda ini orang baru lahir kok. Tiba-tiba Anda bilang Anda lebih hebat dalam mengikuti Ahlul Bait. Di mananya? Orang buktinya hidup Anda ini berantakan. Nah, jadi menimbulkan konflik, menimbulkan saling menilai, saling memantau, saling mengklaim. Dan awal dari perpecahan. Saya kira di situ persoalan. Kalau kita kembali ke Bahmun, kayaknya kan dia mau membuat itu seperti cara berpikir kalimat yang sama. Iya. Nah, saya kira itu yang memang mengapa kita harus sampai kepada kesimpulan pesan Mbah Maimun itu untuk mengatakan ini loh, ada sosok-sosok Ahlul Bait yang kita semua ini wajib mengikutinya. Dan memang semua umat sepakat. Tidak ada yang, oleh sebab itu saya bilang aneh kalau ada yang menganggap bahwa kalau bicara tentang Ahlul Bait, dalam hal ini yang disebut Ahlul Bait seperti yang sudah kita ulang-ulang adalah Ashabul Kisah. Kok tiba-tiba ada yang menganggap ini kelompok tertentu. Lah, bagaimana kelompok tertentu ini kan ada di dalam Al-Quran. Kesepakatan umat, banyak hadisnya. Kok Anda anggap ini sebagai milik kelompok tertentu? Kelompok tertentu itu juga jangan merasa GR. Hanya mereka yang mencintai, hanya mereka yang mengikuti. Gak boleh juga. Di sini tidak boleh menimpakan stigma bahwa yang bicara tentang Ahlul Bait itu adalah kelompok A. Kelompok A sendiri juga jangan GR merasa bahwa mereka saja yang mengikuti Ahlul Bait. Tidak. Atau mencintai apa. Apalagi kalau mencintai ya. Kalau mengikuti mungkin di situ bisa ada ukuran-ukuran yang lebih empiris mungkin atau kuantitatif. Tapi kalau mencintai kan ukurannya kualitatif. Kan ini kan jadi lebih umum lagi. Itu saya kira tidak bisa.